Nah, seorang mukmin itu harus jadi ABRI setiap hari. Dengan pakaian siap berperang, dengan senjatanya, dengan bomnya. Begitu ada sombong, bom, ceger dengan sifat tawadu. Begitu riha, tembak, yes, dengan ikhlas gitu. Begitu marah, dibom dengan sabar, celengur, sabar. Gitu. Jadi terbiasa tuh selalu terkalahkan. Itu akan dirasakan, itu akan terasa banget. Lintasan-lintasan itu akan terasa. Itu Quran itu. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuruha wa taqwa. Demi diri manusia Allah ciptakan. Kemudian Allah masukkan tuh lintasan kejahatan itu. Apa lintasan kejahatan? Jengkel, kesel, marah, ujub, ria, takabur, jahil, aniaya, sirik, dengki, dendam, bunak-bunak. Ya ada enggak? Oh, ada, rakus. Tiap hari itu ada. Ya Allah. Nah itu kalau dirasakan itu nanti terasa. Cuman kelebihan ngaji hati Pak, ngaji tentang Allah, merasakan keagungan kebesaran Allah yang dilarikan kepada hati. Nah wirid ini kira-kira jadi zikir. Kalau kita wirid aja sudah disebut zikir. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu baru wirid. Kenapa? Hatinya nggak ingat. Subhanallah, lama-lama bisa ada ini. Lambat lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Istri lagi nungguin ini. Wiridnya nggak ngebut gitu. Sholat aja kita terburu-buru Pak tuh. Kayak tadi subuh berangkat tuh, mama berangkatnya nanti jam 6 subuh udah siap-siap. Oh, ngebut. Umpama begitu nyebut Allah itu, di samping ingat semua alam itu berzikir, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk Allah itu bertasbih. Nah, jadi orang yang ahli Allah tuh Pak zikir sendiri aja berjamaah dengan pasir-pasir, tembok-tembok itu mereka bertasbih. Anginnya bertasbih, semua pohon bertasbih, burung-burung bertasbih. Begitu dia zikir Allah, 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 Allah. Barang dengan semua alam yang berzikir kepada Allah. Sehingga terasa agungnya Allah. Kita itu tenggelam di sana. Kalau kita enggak. Allah, Allah. Sambil nangis itu mikirin istri, merenggut bayi, gak sadar-sadar. Allah, mikirin tetangga, jengkel baik. Ayo disambil Pak, disambil. Nyantai. Itu ngaji hati itu ilmu asik, ilmu tenang, anti gaber. Terang, tahu gaber Pak? Enggak ya? Oh, sendiri udah bilang. Enggak galau berat. Gaber kalau berat Pak, anak muda itu gaber mulu. Anak muda lebih tua ya lebih pusing. Jadi tadi bagus itu neraka di hati. Maksudnya selalu ingat. Mau bohong, subhanallah, astagfirullah. Ampunin aku ya Allah, tadi bohong ya Allah. Hanya ada suluk bohong. Nanti belajar, ya karena itu nanti ditulis karena itu. Belajar suluk. Suluk itu mulai dari makan, minum, 3 saja. Perlakuan perilaku itu. Dari mulai makan, minum, berpakaian, kencing, BAB.
Terus bahasa mulutnya. Selama 40 hari 40 malam belajar itu. Jangan bohong, ngomongin orang. Itu gibah, namimah, apalagi fitnah. Jangan sumpah palsu. Jangan marah. Niatnya begini, tapi yang sudah ngaji itu. Ya yang belum ngaji gak apa-apa lah. Pertama hadarah dia itu. Malam tuh umpama besok mau niat itu. Pertama hadarah ke silsilah itu. Terus ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ibadallah, ya rijalallah, a'inuni. Ya Allah, aku berniat suluk melaksanakan perintah guru semata-mata mengharap ridha rahmat-Mu ya Allah. Begitu pagi, tapi harus ditulis tuh. Pertama, setiap mau makan atau mau minum, ingat, makanan itu adalah pemberian Allah. Jadi anggap sekalipun istri, sekalipun dari teman atau dari siapa makanan itu, sekalipun beli sendiri, makanan itu hakikatnya dari Allah. Supaya kau selalu menjadi ahli syukur kepada Allah. Terus melibatkan ribuan orang. Artinya sekilas tafakur. Begitu mau minum, ingat kepada Allah, ini pemberian Allah. Ingat, terlibat ribuan orang sampai kopi ada di sini. Nah, itu kan airnya kan harus masak, Pak. Masaknya itu pakai wadah apa itu? Pak, di samping kompor gas, gasnya itu kan itu triliunan itu. Di samping ribuan orang melibatkan itu, dana tidak sedikit. Supaya apa? Terasa gitu rahmannya Allah. Minumnya wasrobu. Ini melaksanakan perintah Allah. Karena haus itu adalah perintah dari Allah. Wasrobu, minumlah. Kenapa Allah nyuruh minum? Karena Allah menciptakan di diri kita rasa haus. Begitu haus itu hakikatnya adalah perintah Allah. Minumnya ingat. Di samping ini rezeki dari Allah. Melibatkan ribuan orang. Melibatkan dana tidak sedikit. Meminumnya melaksanakan perintah Allah. Dia takdim kepada air itu semata-mata karena memandang kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Itu syukurnya beda. Merasa diberi itu beda. Makannya pun begitu. Begitu lupa masih makan, ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Tadi aku lupa di saat minum, di saat makan kepadamu. Sekalipun aku berdoa, Allahumma barik lana ya Allah. Tapi hatiku lupa, ini pemberianmu. Ini nikmat darimu. Begitu besar. Dengan makanan sehingga memperpanjang umur ini. Sehingga bisa taat dengan makanan ini. Waduh. Ya Allah ampuni dosa. Wah itu kekasih Allah begitu nanti. Kalau kita enggak. Seruput. Gimana sih ini bikin kopi kurang gula. Melotot sama istri itu. Duh. Jadi istri salah mulu, dosa lagi gitu. Itu dosa tidak terasa setiap hari itu. Insyaallah. Padahal istri diciptakan oleh Allah itu pelayan kita dan suruh dihormatinya. Min ayati itu tanda kebesaran Allah itu. Ada orang nggak disenengin, dimarahin melulu, tapi nggak pulang-pulang, ngintil baik gitu. Sampai ngasuh cucu kayak gitu. Nggak ada syukurnya kita tuh sama istri itu. Udah lah, misalnya marah mulu. Pernah nggak kita menyesali? Memandang istri, ya Allah sesungguhnya aku dosa kepada istriku ya Allah. Aku tidak bisa menyenanginya. Aku tidak bisa membahagiakannya. Tapi aku selalu marah-marah padanya. Padahal dia supaya engkau ciptakan menjadi istriku supaya dihormati, dihargai, dicintai karena engkau Allah. Nah gitu. Kalau punya uang kawin lagi ya. Nah gitu. Nanti suluk apa? Jangan bohong, jangan gibah, namimah, fitnah, jangan marah. Orang bisa nahan marah selama 41 hari, 40 malam itu hebat. Dan supaya terbiasa itu. Karena kalau nggak disuluki,
Itu susah untuk mempertahankan marah itu. Tapi kalau disuruh diniati, astagfirullah, aku terpancing tadi sampai keluarin dengan emosi. Nah itu. Supaya apa? Nanti marahnya itu sesuai dengan hadis Nabi. Ghadabul alim amantu billah. Marahnya itu karena sayang, karena cinta. Tapi itu bukan dengan bahasa yang kotor. Tapi dengan bahasa yang baik, tapi dengan tegas gitu. Marahnya itu. Saya belajar atau Sesungguhnya dari mulai latifatul qalbi itu harus suluk, dipraktekkan hati ini dikirna. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya lupa kepada aku. Itu perintah latifatul qalbi supaya hatinya ingat Allah. Sekalipun belum ingat namanya saja, ismudat nama Allah kita sebut. Allah. Daripada membayangkan yang lain, bayangkan pada Allah di hati kita. Allah. Malah ada seorang tokoh, Habib, apa itu tidak dosa? Kita sholat umpamanya membayangkan pada Allah. Ya, Habib balik nanya, daripada membayangkan perempuan, daripada membayangkan wajah orang yang ngeselin, lebih baik mana dengan membayangkan lafaz Allah? Karena tujuannya bukan kepada lafaznya, tapi kepada yang punya nama itu. Bagus mana ya? Oke, diam tuh. Ya juga katanya. Ya daripada mikirin duit, daripada mikirin tetangga berebut jengkel sama kita, lagi sholat ingat. Lah kita mau nyembah Allah, mau nyembah wajahnya tetangga, kan gitu. Itu diantara. Ya lu bayarnya daripada enggak. Jadi kerasa gitu kalau diniatin. Contoh kita niat puasa. Kalau sudah diniati puasa, itu tadi 1000 makanan kena sudah niat. Nah itu juga sama. Kalau sudah diniati, niat suluk untuk tidak bohong, tidak ngomongin orang. Ngomongin orang boleh Pak, tapi yang baik-baik. Tapi kalau ke gurunya boleh ngomongin orang. Contoh kita ngomong nyeritain istri. Bi, istri saya itu galak banget, kira-kira bagaimana Bi? Nah itu untuk menceritakan solusinya itu boleh. Tapi kepada orang tua, kepada orang yang bisa dipercaya dalam arti untuk bisa memberikan solusi. Tapi kalau cuma cerita doang itu namanya ghibah. Istri saya mah tiap hari malah mulu Kang. Aduh dia omong dia lebih cerewet. Oh gitu. Oh iya, jin baik yang ribuan tahun itu nggak betah itu sama perempuan cerewet itu. Nah itu kalau sudah dibiasakan itu sulu, nanti itu akan mengurang. Bukan berarti kita tidak bohong. Karena al-insan wal hatawan insan dapat salah dan lupa. Minimal itu mengurangi bohong. Mengurangi ngomongin orang. Lama-lama akhirnya terbiasa. Ngomongin orang itu takut. Ingat. Ya Allah. Tidak boleh marah. Nah ini yang susah. Marah yang paling susah itu sama keluarga Pak. Kalau sama orang bisa nahan, karena mungkin malu, karena takut. Tapi sama istri. Itu dol itu udah. Kalau marah tercemplung gitu. Nggak ada remnya lagi. Tapi kalau dibiasakan itu asik. Allah. Kenali Allah Pak. Karena kita akan kembali kepadanya. Itu Al-Quran. Wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa yang buta? Siapa yang buta itu? Hatinya nggak inget-inget Allah. Kita baru cuma nama kadang. Ya Allah tidak ada. Itu tadi Bismillah atau Alhamdulillah, Allah. Tapi nggak ingat sama Allah. Kita sholat aja nggak ingat bahwa kita sedang menyembah Allah. Kita nggak merasa diperhatikan oleh Allah. Nggak merasa kita sedang didengar oleh Allah. Nah bagaimana kita supaya selalu ingat Allah. Selalu merasa diperhatikan Allah. Kita kemana pergi angin aja ngelihat itu. Ngomong apa aja angin tahu. Kita ngomong bohong, ngomongin orang, itu angin tahu. Nanti di yaumil kiamah angin jadi saksi. Kita berbuat apa di muka bumi ini? Ini semua bertasbih, ini hidup ini. Dia akan jadi saksi di hadapan Allah.
Makanya kalau sholat sunnah itu, habis sholat fardu, umpamanya mau sholat sunnah itu harus geser. Supaya apa? Supaya banyak saksinya gitu. Sekalipun sedikit gitu. Karena saya umpamanya sholat jadi imam. Karena ini banyak jamaah mau sholat sudah susah. Nah, cuman paling di pinggir miring gitu. Supaya apa ya itu tadi? Supaya jadi banyak saksinya. Nah, Bapak datang ke sini itu nanti ini 7 lapis bumi ini jadi saksi di majelis ini. Makanannya itu nanti jadi saksi di hari kiamat. Oh, kayak kata Tape itu. Oh ya, saya saksi jadi yang ngaji ke Ciasem. Buktinya ini saya sekian. Makannya habis sedikit itu. Nah, dari sedekah yang dimakan oleh orang yang ngaji, itu akan ditimbang ke amal baik berlipat ganda. Mobilnya itu jadi saksi di hari kiamat. Sampai-sampean nincak tembelek, tai ayam, naik ke mobil, itu dijadikan amal ibadah. Pakai nyucinya itu pun akan dijadikan amal ibadah karena digunakan untuk ngaji. Nah, yang punya mobil hebat itu, sama mobil-mobilnya itu. 10 kali ke sini berarti 10 kali mobil itu. Ke amal baik. Termasuk sama tembelek-tembeleknya itu. Akhirnya dicuci sama lap-lapnya itu dimasukkan ke amal baik. Kenali Allah. Supaya apa nanti orang termulia itu di akhiratnya orang yang bisa berjumpa dengan Allah. Nah, di akhirat itu di surga ada yang nangis. Siapa yang tidak berjumpa dengan Allah? Kenali Allah. Kenali. Terus usia sekarang kita udah sepuh tuh. Apa yang harus diminta? Banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Kalau kata di Jakarta mah para habaib itu supaya dapat syafaat banyak-banyak berselawat. Saya lebih senang banyak memohon ampun kepada Allah. Akui di hadapan Allah diri kita ahli dosa. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah sangat-sangat mencintai orang-orang yang selalu bertobat. Baca salawat dikit ke dosa, ke Nabi enggak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ingatnya supaya banyak duit. Justru memohon ampun itu akan dipermudah semua persoalan. Akan ditenangkan dari kegelisahannya. Rizkinya min haitsu la tasib. Tapi bukan karena itu. Ikhlas memohon ampun kepada Allah. Dan subhanallah ya Rabbi yang tamalana subhanallah. Subhanallah maha suci engkau ya Allah. Akui kita maha kotor ya Allah. Seperti Nabi Yunus itu. Subhanaka engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku orang yang zalim. Nah begitu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Tapi aku maha kotor. Aku maha zalim. Jadi supaya ada ampunan. Mensucikan Allah. Mengakui kita orang kotor. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Aku tuh maha hina supaya diangkat oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu besar ampunanmu. Begitu besar rahmatmu. Begitu besar kasih sayangmu. Sementara diriku butuh kasih sayangmu. Ya Allah, ampuni dakuran dan rahmati. Hatinya tuh kayak gitu mestinya tuh. Allah senang itu kalau dikira begitu. Daripada Allah Akbar, Allah Akbar. Allah, kurang semangat mikiran yang lain-lain. Pikirin dirilah sama Allah gitu. Ya. Oh, salat pagi gak ingat sama Allah. Apalagi imamnya pagi subuh bacanya sampai Hisma Rabbikal A'la lagi. Aduh, lagi ngantuk-ngantuknya sampai nelonjong-nelonjong. Tapi di Mekah itu ada yang panjang itu justru subuh. Yang lainnya sebentar-sebentar. Subuh panjang. Sampai Yasin itu, subuh itu. 2 rakaat itu. Si Yasin saat taman. 2 kali sholat itu. Yasin. Tapi lah nikmat itu. Kalau kita sedang diperhatikan Allah. Kita sedang di hadapan Allah. Kita sedang didengar oleh Allah. Kita sedang ditaatkan oleh Allah. Salat ini tempat yang diridhai oleh Allah. Dicintai oleh seluruh para malaikat. Ya asik. Kalau begitu tuh asik. Senang.